Sebelum ibadah, yuk perhatikan yang satu ini. Satu, berbaju rapi. Pastikan sudah mandi, gosok gigi, dan pakai baju yang rapi. Dua, jaga sikap dan tidur dan main, ikut nyanyi dan bernari. Tiga, saat firman, dengar-dengaran sama firman Tuhan dan duduk yang rapi. Shalom adik-adik. Apa kabar Kak Tipi? Baik banget nih. Apa kabar kamu? Kak Dani? Baik. Oh, baik semua ya. Adik-adik di rumah pasti baik-baik juga ya Kak ya? Iya, Kak. Oh. Kak, hari ini kita mau ngapain Kak? Kita mau memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Oke dong. Nah, buat adik-adik yang di rumah juga udah siap-siap dong mau memuji Tuhan. Siapa yang rindu banget hatinya buat puji Tuhan hari ini? Aku. Wah. Yuk kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Tuhan. Adik-adik boleh ambil posisinya, duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita mau tutup matanya, kita mau lipat tangannya. Kita mau angkat lagu penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik semuanya.
segalanya. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini Tuhan, buat orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Sekarang kami mau mengucap syukur Tuhan, kami mau ucapkan syukur buat Tuhan Yesus yang sudah memberikan penyertaan-Nya buat kami. Kami mau bernyanyi buat Tuhan Yesus, kami mau bersorak buat Tuhan Yesus, kami mau menari buat Tuhan Yesus. Biar apa yang kami lakukan boleh senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat dan luar biasa buat kami. Haleluya. Amin. Kak Pimpin, kita mau sekarang waktu kita mau nari-nari Kak Pimpin. Kak Pimpin semangat gak? Semangat banget Wah, Kak. semangat banget, apalagi adik-adik ya Kak ya. Iya dong. Kak, biar meskipun kita ibadahnya di rumah, kita harus tetap semangat ya Kak ya. Iya Kak, kita juga harus tetap bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita mau nyatain cinta kita dalam banget buat siapa Kak? Buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yuk, adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau bilang sama Tuhan Yesus, cinta kita dalam banget. Ayo Kak. Dalam-dalam cintamu dalam, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu besar, lebih besar dari apapun.
Iya kak. Cerah nggak kak? Cerah banget. Cerah banget. Wah, seindah kasihnya Tuhan Yesus ya kak ya. Seindah kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, masih ingat nggak lagu? Seindah-indahnya pelangi. Masih ingat? Yuk, semuanya pakai gerakan juga ya kak ya. Oh pasti. Ayo kak, kita lanjut. Adik-adiknya semangat banget, luar biasa. Nah, harus begitu ya kak buat Tuhan Yesus. Karena Benar, Tuhan Yesus Kak. nggak pernah setengah-setengah ya kak buat kita. Jadi kita juga harus ngasih. Full banget buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik boleh duduk yang rapi, boleh ambil posisi. Kita mau berdoa, kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan. Nah, yuk adik-adik yuk semuanya tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Biar kak pimpin kita. Yuk semuanya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Engkau Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap firman ini, biar kami bisa terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, balik lagi nih sama Kalvian. Kakak bagian di minggu ketiga nih. Nah kali ini kakak kedapatan cerita buat adik-adik itu tentang mungkin kalian udah beberapa kali dengar ceritanya. Dan hari ini kita bakal bicara tentang Gideon. Dia biasa dikenal namanya tuh Gideon. Nah ini tuh ceritanya menarik nih adik-adik. Nah kenapa kakak bilang menarik? Karena ketika
kita mau berperang nih, kita mau perang nih, misalnya dalam game kita tuh mau perang, mau berantem melawan musuh kita, pasti kita tuh pengen kita tuh punya teman-teman tentara yang banyak banget kan. Tapi ini lucu nih adik-adik ya. Nah, kita lihat ya ceritanya nih. Ceritanya itu diambil dari Hakim-Hakim yang pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 22. Kita nggak usah baca, kakak ceritain aja ya. Nah, pertama-tama nih Gideon tuh istilah kata tuh seorang pemimpin bangsa Israel ya, pemimpin besar lah. Nah, dia tuh pengen perang ya adik-adik sama bangsa Amalek, ya kan? Nah, terus ketika dia pengen berperang, dia itu bawa sekitar, kalau misalnya kita lihat itu 32.000 tuh, 32.000 orang, istilahnya ya orang yang sanggup untuk berperang lah, orang yang sanggup untuk maju ke medan perang. Nah, akan tapi Tuhan bilang, kalau di sini tuh dikatakan Tuhan Yesus tuh berkata kepada Gideon, katanya terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Nah, jadi Tuhan Yesus bilang, Gideon, orang-orang kamu tuh kebanyakan tuh, udah singkirin nah. Nah, si Gideon nanya, gimana cara menyaringnya Tuhan Yesus? Orang yang Tuhan tunjuk sama orang yang Tuhan suruh pulang ini. Nah, Tuhan Yesus bilang, kamu tanya tuh ke mereka, siapa yang takut dan gentar, udah pulang aja, itu bukan pasukanku. Nah, habis itu Gideon langsung tuh berteriak, prajurit-prajurit bilang, kalian tuh yang takut-takut udah pulang aja. Nah, kalian tahu nggak adik-adik berapa yang pulang? Tadi kakak bilang tuh ada sekitar 32.000 orang ya. Nah, yang pulang itu sekitar 22.000 orang adik-adik. Itu berarti lebih dari setengahnya tuh, 60% lebih pulang karena mereka takut dan gentar. Dan jadi dia tuh ikut Gideon, dia cuma ikut doang. Dia tuh ternyata mereka tuh 22.000 orang itu tuh yang udah kesaring pertama itu tadi 60%, 70%-nya itu takut sebenarnya. Tapi pas Gideon bilang pulang, akhirnya mereka pulang tuh. Habis itu yang sisa berapa adik-adik? 32 dikurang 22. Nah, jadinya tuh sekitar tinggal 10.000 lagi kan. Nah, 10.000 orang yang ikut sama Gideon itu, dia tuh masih, mereka tuh orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang pokoknya mau berperang lah demi bangsa Israel, demi nama Tuhan Yesus, demi nama Allah kita. Akan tapi lagi-lagi Tuhan bilang, masih kebanyakan nih Gideon. Terus Gideon bilang, aduh Tuhan, kayak gimana lagi nih? Nah, Gideon bilang deh ke murid-muridnya, ke orang-orang Israel itu setelah Tuhan kasih tahu. Nah, Tuhan tuh bilang ke Gideon, kalau di dekat kalian tuh ada sebuah sungai atau mata air gitu ya. Nah, terus Tuhan bilang, nah kamu tuh suruh mereka tuh minum tuh, suruh minum di situ. Nah, mereka yang ambil airnya gini ya, jadi ini sungai itu diambil gini, nih airnya tuh diambil di tangan. Nah, terus dia minumnya dari tangan dia. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kalau minumnya kayak gitu, itu Tuhan suruh pisahkan, Tuhan suruh satu-satuin, itu yang mau Tuhan tunjuk. Nah, yang kedua itu orang yang minumnya berlutut, jadi dia langsung ngambil airnya dengan mulutnya, dia berlutut terus langsung ambil ke sungainya kan. Nah, orang-orang yang kayak gitu Tuhan bilang pulangkan aja. Nah, kalian tahu nggak adik-adik, yang Tuhan pilih itu ternyata cuma 300 orang. Mungkin kalian ada yang tahu nih tentang 300 prajurit ya. Nah, untuk kali ini tuh kita bisa lihat nih, dari yang 32.000 orang sampai akhirnya yang benar-benar Tuhan pilih itu cuma 300 orang. Berarti itu cuma sekitar 1% adik-adik. Nggak nyampe 1% ya? Iya, nggak nyampe 1%-nya adik-adik dari 32.000 orang tadi. Bayangin aja, 32.000 orang berbondong-bondong tiba-tiba tinggal 300, yang itu sekitar 1%-nya. Itu adalah persentase di mana Tuhan benar-benar memilih, menyeleksi adik-adik orang yang benar-benar sayang sama Tuhan Yesus. Jadi kakak tuh mau kalian tuh termasuk dalam 300 orang kepercayaan Tuhan Yesus ini adik-adik. Jangan kita tuh termasuk sama orang yang 32.000, orang yang ikut-ikut doang, ataupun orang yang cuma 10.000 yang kalah pada bagian pertama. Jadi dia cuma menang pas satu
tugas Tuhan kasih, dia selesai, akhir itu dia meleha-leha, pas dikasih tugas yang kedua sama Tuhan, dia akhirnya kalah, nggak bisa menyelesaikannya. Kakak berdoa buat agar adik-adik semua tuh jadi ke pasukan 300 orang yang Tuhan Yesus, 1% itu orang yang benar-benar cinta mati-matian sama Tuhan Yesus, orang yang serius, nggak cuman ke sekolah minggu terus pulang tuh nggak dapat apa-apa, tapi kalian ke sekolah minggu tuh harus dapat sesuatu, terus kalian ceritain ke mama papa, tadi kakaknya cerita ini. Nah, itu bisa bikin orang tua kalian juga seneng, anakku tuh bisa dapat sesuatu pas datang ke sekolah minggu, jangan cuma main-main doang. Nah, kemudian yang luar biasa lagi adik-adik nih, jadi si bangsa orang Midian tadi, orang Amalek tadi, mereka tuh kerja sama. Nah, jumlah itu banyak banget, dan mungkin bahkan lebih dari 32.000 tadi. Akan tetapi dengan jumlah katakanlah puluhan ribu lah ya, yang mereka tuh orang Israel tadi cuma 300, bayangin adik-adik. Dan kalau adik-adik tahu 300 orang ini nggak dicatat kalau mereka ketakutan karena mereka tahu Allah akan menyerahkan bangsa Midian dan bangsa Amalek ke dalam tangan mereka. Kemudian si Gideon tuh patroli nih adik-adik, karena bangsa Midian sama bangsa Amalek itu dia itu di dalam lembah gitu, campingnya dalam lembah, dan bangsa Israel yang dipimpin Gideon itu ada di ke gunung ujung-ujungnya gitu, di sisi yang lebih tinggi. Nah, kemudian suatu malam itu Gideon turun tuh ke lembah itu, ke tempat pemukiman mereka tadi tuh, musuhnya orang Midian, orang Amalek. Nah, terus yang kita akan bahas itu, jadi tentara-tentara itu ternyata suka gosip adik-adik. Nah, apa yang digosipin? Jadi tentara itu ngomong kalau dia tuh mimpi. Nah, mimpinya itu ada sepotong roti kecil yang orang-orang lewatin gitu, karena dia kan cuma roti yang jatuh doang adik-adik. Akan tetapi tiba-tiba roti itu tuh bisa meluluhlantahkan atau istilahnya tuh menghancurkan tuh tenda-tenda orang Amalek itu, orang Midian itu. Nah, abis itu dibalas tuh sama temennya. Terus temennya itu bilang kalau itu pasti maksud mimpi kamu itu pasti itu adalah Gideon bin Yoas. Nah, terus dia bilang, apakah itu benar? Nah, yang mereka omongin itu, yang mereka gosipin itu didengar sama Gideon tadi yang lagi patroli. Setelah itu Gideon langsung lari balik ke kemah orang-orang Israel. Nah, habis itu setelah dia lari itu, dia balik lagi, dia ngomong ke orang-orang Israel, bangun, sebab Tuhan Allah telah menyerahkan bangsa Midian dan orang Amalek ke dalam tangan kita. Nah, setelah itu tuh yang lebih luar biasanya lagi adik-adik, mereka tuh mau perang lawan orang yang jumlahnya tuh 100 kali lipat, jauh lebih banyak dia dari mereka, bahkan bisa 200 kali lipat lebih banyak dari mereka. Tapi adik-adik tahu nggak? Mereka nggak bawa senjata istilahnya, nggak bawa kapak, pedang, panah, tombak, segala macam yang harusnya mereka bawa, kayak perisai, baju zirah, mereka nggak bawa. Apa yang mereka bawa? Mereka justru bawa sangkakala dan juga buyung. Buyung itu kayak kendi gitu adik-adik, kendi tanah liat gitulah. Jadi bukan buat perang sama sekali, sama obor ya, obor karena mereka datangnya itu pagi-pagi buta. Jadi ketika mereka pengen menyerang gitu ya, padahal mereka tuh cuman mengelilingi tempat si perkemahannya orang Midian Amalek tadi. Nah, pas dikelilingi itu mereka tuh cuman nurut sama Gideon, karena Gideon bilang karena kan pasukan ini dibagi 3, dari 300 itu dibagi 3, masing-masing 100. Nah, kemudian 100 orang yang bersama Gideon tuh akan memberikan aba-aba. Jadi kalau misalnya Gideon niup sangkakala, semua pasukan yang lain itu harus niup sangkakala juga dan memecahkan buyung tadi sambil memegang obor. Setelah itu malam-malam jam 12 malam nih, orang-orang lagi pada ngantuk. Tapi ketika orang Midian itu ngantuk, nah mereka tuh ganti penjaga gitu adik-adik, gantian jaganya. Istilahnya tuh yang jaga dari siang sampai malam kan udah ngantuk. Nah, akhirnya mereka yang bagian malam sampai pagi mereka akhirnya berjaga gantian. Nah, tepat setelah penggantian perjalanan itu, Gideon tuh meniup sangkakala adik-adik. Nah, ketika Gideon meniup sangkakala, semua prajurit yang lain tuh ngikutin. Karena Gideon tadi kan udah bilang kan, nah kalian tuh ingat ini salah satunya juga. Kalian harus ingat,
untuk tetap mengikuti kayak orang-orang Israel yang tetap mengikuti arahan Gideon, walaupun itu sebenarnya bisa kita bilang itu nggak masuk akal, karena kalau kita meniup sangkakala, orang bisa tahu tempat kita, posisi kita, dan posisi bangsa Israel itu kalah jumlah besar banget. Akan tapi mereka taat kepada Gideon tuh. Gideon bilang, udah tiup sangkakala, pecahkan buyung-buyungnya, kendi-kendi tanah liat tadi. Oke, mereka secara kompak barengan tuh. Terus mereka berteriak demi Tuhan dan demi Gideon. Nah, yang luar biasa lagi adik-adik, mereka bisa menang bahkan tanpa menyerang, karena dikatakan di Alkitab tuh ya, dikatakan kalau mereka itu setelah meniup sangkakala, memecahkan buyung, mereka cuma diam berdiri doang, nggak ngapa-ngapain. Setelah meniup sangkakala mereka diam, cuma ngeliatin orang-orang Midian Amal itu saling menyerang satu sama lain, karena dicatat di Alkitab kalau Tuhan itu mengarahkan pedang seorang kepada orang lain. Jadi mereka itu binasa bahkan tanpa bangsa Israel ngelakuin apa-apa. Itu luar biasa banget nggak sih adik-adik? Ketika 300 orang yang sudah Tuhan pilih, saking luar biasanya Tuhan sendiri yang turun tangan ke dalam peperangan itu. Bahkan mereka tuh nggak perlu mengeluarkan tenaga apapun, karena mereka nggak perlu berperang. Tuhanlah yang berperang untuk mereka. Nah, sama kayak adik-adik sekarang, setiap masalah yang adik-adik hadapi sekarang itu Tuhan yang berperang adik-adik. Karena kalian pernah nggak sih bayangin, ketika misalnya kalian jalan ke mana ya, misalnya kan sekarang katakanlah adik-adik di rumah nih, yang lebih sederhananya kakak mau tahu, ketika kalian jalan, kenapa sih kalian bisa jalan tuh nggak kepleset adik-adik? Jadi jalannya santai aja. Nah, biar kakak kasih tahu ya, iblis itu ada di mana-mana adik-adik. Musuh kalau misalnya bangsa Israel menghadapi orang Midian dan Amalek, kita tuh menghadapi iblis, orang-orang yang pokoknya yang jahat-jahat lah. Nah, Tuhan tuh berperang adik-adik untuk melindungi adik-adik setiap harinya sama iblis itu. Ada yang misalnya iblis yang mau jatuhin adik-adik biar adik-adik jatuh kepleset, mungkin kakinya sakit, tapi Tuhan berperang melawan mereka tanpa kalian tahu untuk melindungi kalian. Makanya kakak selalu bilang, ketika kalian istilahnya bisa survive gitu, bisa menyelesaikan hari-hari kalian dengan baik dari pagi sampai malam, makanya kakak selalu minta buat adik itu kalau bangun pagi kita tuh berdoa, Tuhan lindungi aku sepanjang hari ini. Nah, ketika udah malam, apapun keadaan kalian juga harus bersyukur. Tuhan terima kasih masih ngasih aku nafas untuk hidup, menyelesaikan hari aku hari ini dengan lancar. Kalian tuh harus bersyukur adik-adik, pagi berdoa sebelum memulai kegiatan kita, dan juga malam mengucap syukur sebelum kita kembali tidur. Nah, kembali ke Gideon lagi nih. Gideon adalah seorang pemimpin yang mungkin mirip-mirip kayak Abraham adik-adik. Dia itu melakukan kehendak Tuhan yang mustahil. Kalau Abraham, dia pergi ke tempat yang Tuhan janjikan tapi nggak tahu di mana. Nah, kalau Gideon, dia melakukan tindakan yang orang pikir, mungkin orang bilang dia gila adik-adik, kayak Nabi Nuh yang bangun kapal di atas bukit. Nah, kalau Gideon ini, dia menyerang bangsa yang luar biasa besar, bangsa kuat, dengan 300 orang doang adik-adik. Dan dia taat tanpa mempertanyakan kehendak Tuhan. Dia tuh taat sama pimpinan Tuhan. Dan kan kita udah lihat juga kan, Gideon menang bahkan tanpa harus berusaha nih adik. Jadi ingat, apapun masalahnya adik, kalau adik-adik tuh setia sama Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berperang, kakak percaya Tuhan tuh nggak akan pernah kekurangan pasukan untuk membela adik-adik, untuk menyelesaikan masalahnya adik. Karena di sini juga kakak berdoa semoga adik-adik selalu sehat, kita juga bisa cepet-cepet ketemu lagi, bisa main bareng lagi, cerita bareng lagi, ketemu. Nah, buat minggu ketiga ini itu aja nih dari kakak ya. Kita satu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, sekarang Kau telah membimbing adik-adik kami Bapak sampai pada minggu ketiga bulan kedua tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu tentang Bapak Gideon Tuhan. Berikan adik-adik kami, orang-orang yang kami kasih ini Tuhan, dengan penuh jiwa yang taat kepada Tuhan, taat akan pimpinan Tuhan dimanapun dia berada. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang ada dalam hidup adik-adik kami. Begitupun juga orang tua mereka, Bapak berkati agar setiap orang tua adik-adik kami ini dapat memimpin adik-adik kami menjadi manusia, orang yang terus berada dalam kasih Tuhan, berada dalam jalan Tuhan, senantiasa berkat Tuhan tidak pernah jemu-jemu menghampiri keluarga mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih juga telah memberikan orang tua yang suportif kepada mereka, mendukung setiap kegiatan apapun yang mereka lakukan. Kami juga berdoa agar
setiap apa yang adik-adik kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kami masih online saat ini, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak pernah henti-hentinya kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yang percaya katakan amin. Yeay. Udah dulu ya. Dadah adik-adik.